Konflik itu adalah situasi di mana terdapat perbedaan pandangan, keyakinan atau keinginan dan kepentingan antara individu atau kelompok yang mengarah pada bentrok atau sumber daya masyarakat yang terbatas seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Baik, betul sekali ya. Materi kita pada minggu lalu itu adalah tentang konflik sosial. Kita beri aplaus kepada Nur. Baik, materi kita kali ini tentang uang dan juga lembaga keuangan. Di mana tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama itu adalah di mana nantinya peserta didik itu dapat menjelaskan pengertian tentang uang. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis uang dan juga fungsi dari uang. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ketiga itu adalah peserta didik dapat membedakan antara lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan bank. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Baik, Ibu mau bertanya kepada Anda semuanya, bagaimana sih asal mula terciptanya uang itu? Apakah ada yang tahu? Kepada Fatma, boleh dijelaskan? Pada awalnya tuh manusia tidak mengenal uang untuk melakukan aktivitas karena semua kebutuhan hidup itu masih dapat terpenuhi dari pengolahan alam di lingkungan sekitar. Namun jika sumber daya kemas kebutuhan sudah menipis, mereka akan berpindah ke tempat tinggal ke daerah lain. Baik, terima kasih kepada Fatma. Kita beri aplaus kepada Fatma. Nah, benar sekali ya apa yang dijelaskan oleh temannya tadi, bahwa asal mula terciptanya uang itu pada zaman dahulu itu manusia itu khususnya manusia purba tidak mengenal yang namanya apa itu uang. Karena apa? Karena pada zaman dahulu itu manusia itu hidupnya sangat bergantungan dengan alam, sehingga mereka tidak mengenal yang namanya sistem ekonomi itu apa. Nah, pada zaman dahulu itu kan manusia purba itu hidupnya nomaden ya, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, tapi seiring dengan berkembangnya zaman, manusia itu sudah mulai hidupnya itu menetap. Di mana dengan kehidupan yang menetap inilah manusia itu sudah mulai mengenal yang namanya sistem ekonomi. Salah satunya itu adalah sistem barter. Nah, ada yang tahu nggak pada zaman dahulu itu sistem barter itu menggunakan barang-barang apa saja? Ada yang bisa jawab? Nurul Abri? Sistem barter pada zaman dulu itu menggunakan beras, hasil dari pertanian dan perkebunan. Nah, benar sekali ya apa yang dijelaskan oleh Nurul Abri. Kita beri aplaus kepada Nurul. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD kepada Anda semuanya untuk dikerjakan secara berkelompok. Di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama itu kepada Aulia, Dea, dan juga Dina. Sedangkan kelompok kedua ada Ayu, Nurul Abri, dan juga Hanifah. Sedangkan kelompok ketiga itu ada Melinda, Fatma, dan juga Mirza. Kepada masing-masing kelompok silakan untuk kita sudah menonton video pembelajaran tersebut ya. Sekarang anak-anak dipersilakan untuk mengerjakan LKPD-nya, di mana Ibu akan memberikan waktu pengerjaannya itu selama 5 menit. Kepada anak-anak dipersilakan, jika ada yang ingin ditanyakan atau jika ada yang tidak dipahami dari LKPD tersebut, boleh bertanya kepada Ibu. Baik,
ya. Baik, kepada setiap anggotanya ikut berkontribusi dalam pengerjaan tugasnya ya. Tidak ada yang tidak ikut. Baik, apakah kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah, Bu. Baik, kepada masing-masing perwakilan dari kelompok dipersilakan untuk berbicara. Baik, Bu. Baik, dipersilakan kelompok 1 dibacakan hasil dari diskusinya. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari rekan media. Pertanyaannya itu jelaskanlah secara singkat sejarah terciptanya uang. Jadi pada awalnya manusia itu tidak mengenal uang untuk melakukan aktivitas ekonomi karena semua kebutuhan hidup itu masih dapat terpenuhi dari pengolahan alam di lingkungan sekitarnya. Namun sumber daya pemuas kebutuhan itu sudah semakin menipis, mereka akan berpindah tempat tinggal ke daerah lain. Pada masa komunal, kekayaan masyarakat pada umumnya dimiliki bersama. Di era peradaban tersebut, pertukaran barang masih dilakukan dengan cara barter atau menukar satu barang dengan barang lainnya yang dianggap memiliki nilai yang sama. Baik, selanjutnya kelompok 2. Yang kedua yaitu jenis-jenis uang. Yang pertama berdasarkan bentuknya yaitu uang karpel dan uang lira. Yang kedua bahan pembuatannya yaitu uang kertas dan uang logam. Yang ketiga berdasarkan wujudnya uang fisik dan uang elektronik. Selanjutnya kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank serta jenis-jenis dari masing-masing bank tersebut. Yang pertama yaitu lembaga keuangan bank. Yang pertama bank berdasarkan fungsinya, seperti bank sentral berfungsi sebagai menjaga stabilitas nilai mata uang. Yang kedua yaitu bank umum yang berfungsi menyediakan jasa lalu lintas pembayaran secara umum dengan layanan seperti menyimpan dana masyarakat. Yang ketiga yaitu bank berkreditan rakyat yang berfungsi untuk menyediakan dana untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kecil dan menengah. Lalu lembaga keuangan bukan bank yaitu jenis-jenis dan KBB yang terdapat yaitu seperti perusahaan sewa guna, perusahaan asuransi dan perusahaan dana pensiun. Baik, terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3. Kita beri aplaus kepada masing-masing. Silakan untuk Ibu. Baik, di sini Ibu akan memberikan penjelasan sedikit terkait tugas dari Ananda semuanya. Yang pertama itu adalah tentang bagaimana asal mula terciptanya uang. Itu adalah tugas dari kelompok pertama. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, bahwa pada awalnya itu manusia tidak mengenal yang namanya uang. Namun seiring dengan perkembangan zaman itu, manusia sudah mulai mengenal ya apa itu yang namanya uang. Dan juga pada saat sekarang ini kita juga sudah mengenal dengan adanya uang digital ataupun uang elektronik. Nah, sedangkan tugas dari kelompok 2 itu adalah jenis-jenis dari uang, di mana uang itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu uang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya itu terbagi menjadi 2, yaitu uang kertas dan juga uang kilat. Sedangkan
keuangan yang memiliki peran sebagai bank sentral adalah Bank BCA. Ya. Jawabannya itu adalah Bank Mandiri ya. Selanjutnya untuk soal terakhir kepada Aulia boleh? Salah satu fungsi uang sebagai alat tukar adalah Baik, anak-anak semuanya sudah mengerjakan kuis pada Ibu. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik. Nah, sebelum kita menutup materi kita pada pagi hari ini, apakah ada yang dapat menyimpulkan materi kita? Saya, Bu. Kepada Hanifah, dipersilakan. Jadi uang tanda bangga keuangan merupakan komponen penting dalam sistem perekonomian modern. Awalnya manusia menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan, namun keterbatasannya mendorong lahirnya uang sebagai alat tukar yang lebih efisien. Baik, terima kasih kepada Hanifah. Kita beri aplaus kepada Nah, itu adalah kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Nah, sebagai bahan evaluasinya, Ibu mau bertanya, apakah pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan? Apakah ada materi yang tidak dapat dipahami ataukah ada kendala? Oke, berarti semuanya sudah paham ya? Baik. Sebelum kita menutupnya, materi kita pada pertemuan selanjutnya itu adalah tentang interaksi masyarakat pada abad 21. Nanti setelah pulang dari sekolah, dipersilakan kepada anak-anak semuanya untuk membaca-baca materi minggu besok. Sehingga jika ada pertanyaan dari ibu minggu besok, anak-anak semuanya dapat menjawabnya. Baiklah, kita tutup pembelajaran